Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, sekarang kita belajar unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Setelah kamu belajar unsur-unsur pembangun dari cerita pendek, kamu semua dapat menentukan apa saja unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Nah, sebenarnya unsur pembangun cerpen atau cerita pendek itu sama dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang terbentuk dalam cerita, baik itu cerita pendek, novel, drama, ataupun yang lainnya. Yang pertama, unsur intrinsik adalah tema. Tema bukanlah judul. Judul juga bukan tema. Tema bisa satu kata atau satu kalimat. Tema tidak tertulis pada teks cerita. Maka dari itu, sobat semuanya, jika ingin mengetahui apa tema dari sebuah cerita, yaitu baca dulu ceritanya sampai selesai. Unsur intrinsik yang kedua adalah amanat. Amanat bisa didapatkan setelah kita membaca cerita secara keseluruhan. Unsur intrinsik yang ketiga adalah tokoh dan karakter. Contohnya, menyebutkan semua nama tokoh yang ada pada cerita dan karakternya. Contohnya, nama tokoh misalkan Pak Anas, karakternya penyayang, ikhlas, dan mandiri. Nama tokoh yang kedua misal Rima, pemalas namun baik hati. Bagaimana cara penggambaran karakter tokoh? Di sini ada 6 cara penggambaran karakter tokoh. Yang pertama, teknik analitik langsung. Contohnya, dalam kutipan cerpen, Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Karakter tokoh yang bernama Alam adalah rajin, tidak sombong, dan banyak teman. Yang kedua, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Contoh kutipan cerita. Seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacung-acungkan tangannya, walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu. Malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu suasana di sekitar kecamatan menjadi riuh, bukan hanya oleh demonstran-demonstran dari desa itu, tapi juga oleh orang-orang yang kebetulan lewat dan ada di sana. Nah, karakter warga desa adalah cuplikan. Teks tersebut tidak suka dengan Pak Camat. Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Contoh pada kutipan cerita berikut ini. Desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semua. Desa Karangsaga belum ada listrik. Penggambaran tata kebahasaan tokoh. Contoh dari cuplikan cerita. Dia bilang, bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang sedesa marah. Karakter tokoh dia adalah pembuat onar. Pengungkapan jalan pikiran tokoh. Contoh cuplikan ceritanya. Ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ingin ia mendekatnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya, cuma anak gadisnya yang
mau menyambut dirinya. Dan mungkin ibunya seorang janda yang renta tubuhnya masih berlapang dada menerima kepulangannya. Karakter tokoh ia merupakan penyayang. Penggambaran tokoh lain. Kita lihat cuplikan cerita dari berikut ini. Ia paling pandai bercerita, menyanyi dan menari. Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi yang menjengkelkan saya. Seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya. Karakter tokoh Sia merupakan suka bercerita, menyanyi, menari, dan promosi. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur atau jalan cerita, yaitu merupakan salah satu dari maju atau mundur atau kombinasi alur maju dan mundur. Unsur intrinsik yang kelima adalah latar. Latar terdiri dari 3, disingkat dengan tewas, tempat, waktu, suasana. Tempat contoh di sekolah, di ruang tamu. Waktu contohnya malam hari, pukul 1. Suasana merupakan gambaran dari suasana cerita, bisa tegang, gembira, dan lain-lainnya. Unsur intrinsik yang keenam merupakan gaya bahasa atau majas. Pengarang menambahkan gaya bahasa agar cerita lebih menarik. Bahasa dapat menimbulkan suasana yang tepat untuk adegan yang seram, adegan romantis, maupun peperangan, keputusasaan, maupun harapan. Bahasa dapat pula digunakan pengarang untuk menandai karakter seorang tokoh. Contoh penggunaan gaya bahasa pada cerita pendek. Yang pertama, sepanjang malam lilin menyala di sudut ruangan menemani Hasan yang sedang bersedih. Merupakan majas personifikasi. Contoh kedua, Hasan menghabiskan malam di ruang tidur sembari melupakan kecelakaan yang menewaskan kedua buah hatinya. Merupakan majas metafora, yaitu kedua buah hatinya. Baik, cukup materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.